Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk menghadiri kajian rutin kita, yaitu membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah memasuki bab yang baru, yaitu babu salatil jamaah wal imamah, bab salat berjamaah dan imamah. Kita telah sebutkan definisi dari salat berjamaah. Masih ingat apa itu salat berjamaah? Yaitu salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan. Itu yang disebut dengan salat berjamaah. Dan salat berjamaah ini dinamakan salat jamaah, yang artinya menggabungkan, karena salat ini menggabungkan beberapa orang pada perbuatan, tempat dan waktu yang sama. Ya, jadi secara perbuatan sama, dari segi tempat sama, dan juga dari waktu sama. Ya, jadi menggabungkan beberapa orang dalam perbuatan, tempat dan waktu yang sama. Makanya disebut dengan salat berjamaah. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya salat yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah ada dua. Ada salat yang sifatnya adalah sunnah, ya, atau nawafil atau tatawwu'. Dan ini ada berapa salat? Ada 4. Salat Id, salat gerhana, salat tarawih, dan salat istisqa. Adapun yang kedua adalah salat wajib 5 waktu yang disyariatkan secara berjamaah. Dan telah kita sebutkan bahwasanya salat berjamaah itu memiliki banyak sekali hikmah. Yang paling utama adalah sebagai bentuk persatuan kaum
muslimin. Ya, belum lagi dengan banyaknya fadilah keutamaan yang Allah siapkan atau berikan kepada orang yang melaksanakan salat berjamaah. Ya, seperti diampuninya dosa, diangkatnya derajat, ya, dan masih banyak pahala atau fadilah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang melaksanakan salat berjamaah. Kemudian kita telah membahas juga apa hukum salat fardu secara berjamaah. Para ulama sepakat bahwasanya salat berjamaah itu disyariatkan bagi laki-laki. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Apa hukum salat berjamaah bagi laki-laki? Jumhur ulama menyatakan bahwasanya hukum salat berjamaah bagi laki-laki tidak sampai fardu ain. Tidak sampai fardu ain. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Adapun pendapat yang kedua, dan ini adalah mazhab al-Imam Ahmad atau mazhab Hambali, menyatakan bahwasanya hukum salat berjamaah bagi laki-laki adalah fardu ain. Dan inilah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ini. Ya, dengan dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan akan hal itu. Hanya saja kita telah menyebutkan syarat-syarat seseorang itu wajib untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemarin ada berapa? Ada 7. Yaitu pertama, muslim, berakal, balik, laki-laki, merdeka, mampu, dan mukim. Mungkin bisa ditambah syarat ke-8, yaitu mendengar seruan azan. Ya, mendengar seruan azan di sini adalah azan yang dikumandangkan dengan suara normal, kemudian kondisi tenang dan tidak ada penghalang suara. Artinya pian bayangkan kalau pian misalnya azan di padang Sahara. Tidak ada penghalang, tidak ada suara bising. Nah, kira-kira sampai berapa jarak suara pian itu sampai? Nah, ternyata para ulama kebanyakan mereka memberikan batas dalam radius 2 km. Ya, jadi orang yang rumahnya masih dalam radius 2 km wajib untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Baik, jadi bisa ditambahkan itu nomor 8. Baik. Kemudian kita sudah sebutkan bahwasanya jumlah paling sedikit untuk sholat berjamaah adalah 2 orang, terdiri dari imam dan makmum. Imam dan makmum ini boleh 2 orang laki-laki dewasa atau 1 laki-laki 1 perempuan. Ya, begitu pula boleh kalau ternyata ada salah satunya yang belum balik tapi sudah mencapai umur mumayyiz atau sudah mumayyiz, maka itu sudah dianggap sah untuk sholat berjamaah. Baik. Kemudian kita juga sudah sebutkan permasalahan apakah sholat berjamaah itu harus di masjid. Maka jawabannya harus di masjid, ya. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, cuman pendapat yang paling kuat adalah sholat berjamaah harus dilaksanakan di masjid. Ya, kecuali ada 2 kondisi yang membolehkan sholat berjamaah tidak dilaksanakan di masjid. Pertama, ketika sangat menyusahkan ketika harus pergi ke masjid
karena jaraknya yang sangat jauh, maka boleh dia berjamaah di rumahnya. Ya, misalnya jarak rumahnya antara masjid 10 km misalnya, antara rumah dia dengan masjid. Ya, kalau 10 km, maka secara asal dia tidak mendengar suara azan. Ya, maka boleh dia salat berjamaah bersama keluarganya di rumah. Dan yang kedua adalah karena ada maslahat, seperti kampus besar yang di situ ada masjid besar satu misalnya. Kalau misalnya setiap mahasiswa di setiap fakultas itu harus mendatangi masjid, ya, maka akan kacau jadwal pelajarannya, ya, jam kuliah akan kacau. Maka tidak mengapa mereka sholat di musola fakultas masing-masing. Ya, jadi ada dibuat musola di fakultas masing-masing, maka tidak masalah. Begitu juga di pekerjaan. Kalau antara tempat dia bekerja dengan masjid sangat jauh, sementara kalau dia harus pergi ke masjid, maka akan kacau pekerjaan. Klien juga akan kacau. Maka dalam hal ini tidak mengapa di kantor membuat musola untuk sholat berjamaah di situ, tidak mesti harus ke masjid. Baik. Nah, kemudian kita akan bahas pembahasan berikutnya, apa hukum sholat berjamaah untuk kaum wanita. Tadi kita sebutkan syarat wajib adalah laki-laki, ya. Adapun para wanita, maka kita sebutkan sholat wanita secara berjamaah itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah mereka sholat bersama laki-laki di masjid. Baik, maka ini boleh bagi para wanita untuk sholat berjamaah ke masjid. Bahkan ada larangan dari Nabi SAW untuk para suami yang menghalangi istrinya untuk mendatangi masjid. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian menghalangi para wanita untuk ke masjid, dan rumah mereka itu lebih baik daripada masjid, ya, lebih baik bagi mereka daripada masjid. Berarti di sini boleh bagi para wanita untuk mendatangi masjid walaupun sholat di rumah itu lebih afdol, lebih utama. Baik, jadi kalau bersama laki-laki lebih afdolnya di rumah tetap, ya, tidak perlu datang ke masjid. Tapi bolehkah? Jawabannya boleh. Dan boleh ini tentunya ada syarat. Kebolehan ini ada syarat, yaitu tidak berhias, menjaga adab-adab, ya, tidak berhias, tidak memakai minyak wangi, ya, tidak berdandan, ya, itu syarat wanita boleh mendatangi masjid. Baik. Adapun kondisi yang kedua, sebelum kondisi yang kedua, tadi masih bersama laki-laki. Ketika ternyata wanita itu datang ke masjid, lalu ia sholat berjamaah di masjid, apakah ia mendapatkan pahala berjamaah sebagaimana para laki-laki? Ya, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan fadilah yang disebutkan seperti ditambahkannya atau mendapatkan 27 derajat misalnya, itu tidak didapatkan oleh para wanita. Ini khusus untuk para laki-laki. Ya, ada yang berpendapat demikian. Tapi wallahu alam, hadis-hadis yang kita sebutkan itu sifatnya umum, mencakup laki-laki maupun wanita. Jadi kalau wanita pergi ke masjid kemudian sholat berjamaah, maka dia juga mendapatkan fadilah sebagaimana yang didapatkan oleh kaum lelaki. Walaupun sekali lagi rumah mereka itu tetap lebih afdol, lebih utama. Semakin tempat sholat wanita itu semakin tertutup, semakin di dalam rumahnya, ya, itu lebih utama. Makanya
ada seorang perempuan yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia senang untuk sholat bersama Nabi SAW di masjid Nabi. Maka justru Nabi SAW memerintahkan kepada wanita ini untuk tetap sholat di rumah. Ya, semakin tersembunyi tempat sholat wanita itu, maka itu lebih afdal, lebih utama. Ya, jadi tetap ya sholat wanita di rumah itu lebih afdal. Baik, itu pertama. Kondisi yang kedua adalah kalau ternyata hanya sesama wanita tanpa ada laki-laki. Ya, jadi kalau tadi kan bersama laki-laki. Sekarang kalau misalnya di rumah semuanya hanya ada perempuan, ibu dengan putri-putrinya, misalnya ada beberapa orang. Maka apakah lebih utama bagi mereka untuk sholat sendiri-sendiri, ataukah dianjurkan bagi mereka untuk berjamaah? Maka para ulama menjelaskan lebih baik bagi mereka untuk sholat berjamaah di rumah, dan ini sesama wanita. Jadi kalau sesama wanita lebih utama berjamaah. Kalau bersama laki-laki maka lebih baik tidak usah ikut berjamaah bersama laki-laki, lebih baik berdiam diri saja di rumah. Baik. Nah, kenapa kita katakan disunahkan bagi mereka untuk sholat berjamaah? Karena disebutkan Nabi SAW pernah memerintahkan seorang wanita yang bernama Ummu Waraqah untuk mengimami ya wanita-wanita yang ada di rumahnya. Ya, jadi wanita ini yaitu Ummu Waraqah pernah diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam bagi ahli baitnya, artinya orang-orang yang ada di rumahnya, yaitu para wanita. Dan disebutkan juga Ummu Salamah pernah menjadi imam bagi sahabat wanita yang lain, sebagaimana Aisyah juga pernah menjadi imam bagi sahabiat yang lain. Baik. Nah, ketika wanita sholat berjamaah, di manakah posisi imam? Maka sebagaimana riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Ummu Salamah yang mengimami kaum wanita, begitu juga Aisyah yang mengimami kaum wanita, disebutkan bahwasanya Ummu Salamah ataupun Aisyah berada di tengah. Ya, di tengah shaf. Jadi tidak sendirian di depan sebagaimana laki-laki, enggak. Ya, tapi berada di satu shaf yang sama dan dia berada di tengah-tengah. Dan inilah yang lebih afdal bagi wanita. Walaupun kalau misalnya ada di antara wanita yang melaksanakan sholat berjamaah seperti laki-laki, yaitu dengan majunya dia di shaf khusus untuk imam misalnya, maka sholatnya juga sah, cuman meninggalkan yang lebih afdal, ya, tapi tidak batal sholatnya, tetap sah. Baik, ketika wanita itu menjadi imam dalam sholat jahriyah seperti maghrib, isya dan subuh, apakah mereka juga mengeraskan bacaannya sebagaimana laki-laki? Ya, sebelumnya, apakah wanita itu ketika dia sholat sendirian itu dianjurkan untuk mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Fatihah, surah, ya, ataukah tidak? Begitu juga ketika sholat berjamaah dia jadi imam, apakah dianjurkan untuk mengeraskan bacaan sholatnya? Maka dalam hal ini kita rinci, ya, kalau di sekitarnya itu tidak ada laki-laki ajnabi, ya, tidak ada laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka dianjurkan dia mengeraskan bacaannya. Karena hukum asal yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita. Ya, tapi kalau di sekelilingnya itu ada para lelaki ajanib, ya, atau misalnya tetangganya itu sangat dekat, kalau dia mengeraskan
suaranya ya akan kedengaran bacaannya, maka dalam hal ini tidak dianjurkan bagi dia untuk mengeraskan bacaan. Baik. Kalau ternyata para wanita tadi, khusus para wanita tadi melaksanakan salat berjamaah, apakah mereka mendapatkan fadilah berjamaah? Maka jawabannya ya, mereka juga mendapatkan fadilah berjamaah. Nah, jadi kalau wanita ternyata di rumah dan ada anak perempuannya di rumah, maka lebih baik dilakukan secara berjamaah agar bisa mendapatkan pahala atau fadilah berjamaah, ya. Lumayan 27 derajat dibandingkan 1 derajat, kan begitu. Baik. Maka ini pembahasan tentang salat berjamaah bagi wanita. Lantas ada yang bertanya seperti ini. Kalau wanita sudah di masjid, ya. Wanita sudah di masjid, apakah wajib bagi mereka untuk salat berjamaah? Paham? Ini ada wanita misalnya di masjid sekarang. Apakah wajib bagi mereka untuk sholat berjamaah, ikut jamaah laki-laki? Atau boleh dia nggak usah sholat aja di masjid, nanti di rumah saja sholatnya? Maka kita katakan tidak wajib bagi mereka untuk sholat berjamaah. Hanya saja sayang, ya, artinya dia melewatkan fadilah berjamaah. Ya, tapi jangan dipikir, wah ini kan berjamaah lebih baik di rumah. Ya udah, nanti aja sholatnya di rumah, ya. Bukan begitu maksud fadilah. Lebih utama di rumah biar wanita itu berdiam diri di rumah. Maksudnya dari awal dia tidak ke masjid. Tapi kalau sudah di masjid, ya sudah sholat saja berjamaah. Ya, paham insyaallah? Baik. Nah, maka dengan ini pembahasan tentang sholat berjamaah bagi kaum wanita telah selesai. Baik. Pembahasan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan imam rotib? Imam rotib itu apa? Pernah dengar istilah imam rotib? Apa itu? Imam tetap. Apa yang dimaksud dengan imam tetap? Imam yang selalu menjadi imam di suatu masjid tertentu, itu imam rotib, yang memang sengaja ditunjuk. Ditunjuk oleh siapa? Jadi imam ratib adalah imam yang tetap di suatu masjid yang sudah ditunjuk oleh bisa waliul amr, oleh pemimpin langsung menunjuk, ya. Dan di Saudi itu pemerintah yang menunjuk menjadi imam di 2 masjid, ya. Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu ditunjuk oleh pemerintah. Ada badan khusus yang menunjuk mereka sebagai imam. Atau kalau di kampung atau di komplek tertentu boleh ditunjuk oleh penduduk komplek tersebut. Oh, si fulan ini pas jadi imam. Artinya semua penduduk komplek tersebut setuju beliau ini yang jadi imam. Itu juga dinamakan imam ratib. Atau yang pemberi wakaf masjid, yang ampun masjid langsung menunjuk siapa yang jadi imam. Itu bisa dikatakan imam ratib. Ya, atau DKM yang menunjuk siapa yang menjadi imam. Nah, itu disebut dengan imam ratib. Maka kalau sudah ada imam ratib, imam yang sudah ditunjuk sebagai imam tetap di situ, maka dialah yang paling berhak untuk menjadi imam. Baik. Kalau ternyata di masjid tersebut sudah ada imam ratib, apa hukum, ya, orang lain yang menjadi imam? Ya, ternyata ada orang lain yang berani mengambil posisi sebagai imam, padahal ada imam ratib di situ. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Ulangi, haram seseorang menjadi imam di suatu masjid, padahal di situ sudah ada imam tetapnya. Ya, haram seseorang menjadi imam di suatu masjid
yang sudah ada imam tetapnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yu'ammanu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi." Tidak boleh seseorang menjadi imam orang lain pada wilayah kekuasaannya. Ya. Wala yaq'adu atau yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biidnihi. Dan tidak boleh seseorang duduk di rumah orang lain, ya, di tempat mulia orang lain tanpa seizin ahli bait, pemilik rumah. Maka kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang menjadi imam bagi orang lain di tempat kekuasaan dia, ya. Dan imam ratib kekuasaannya di mana? Ya di masjid itu. Tidak boleh seseorang mengambil kekuasaan ini, ya, tanpa seizin dari, ya, imam tersebut. Ya, karena kalau dia ambil kedudukan atau posisi imam tersebut, maka dia telah zalim. Ya, secara akal saja seseorang diberikan posisi tertentu, lalu kita rampas posisi tersebut tanpa seizinnya, maka itu adalah perbuatan zalim. Ya. Sebagaimana tadi seseorang duduk di rumah orang lain, di tempat mulia orang lain di rumahnya tanpa seizinnya juga tidak boleh, ya. Jadi paham? Jadi hukumnya haram asalnya bagi orang yang menjadi imam padahal di situ ada imam ratib. Nah, namun dikecualikan keharaman tersebut, artinya jadi boleh dalam beberapa kondisi. Jadi ulangi, hukum asalnya haram bagi seorang menjadi imam di masjid yang di situ sudah ada imam ratib. Namun dibolehkan atau dikecualikan keharaman tersebut dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, apabila diberi izin oleh imam ratib. Kalau sudah diizinkan oleh imam ratib, maka silahkan, tidak masalah. Makanya kata Nabi SAW lah dalam riwayat yang lain, la tu'amminu ar-rajula fi sultanihi illa biidnihi. Ya, tidak boleh seorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya kecuali sesuai dengan izinnya. Baik, izin di sini gimana maksudnya? Dipersilahkan. Silahkan jadi imam itu, ya. Izin ini ada bentuknya bermacam-macam, ya. Ada izin yang sifatnya umum, ada izin yang sifatnya umum. Misal, ketika imam ratib berkata pada jamaah masjid, apabila aku terlambat datang 20 menit sudah nih aku terlambat, maka dirikanlah salat siapa saja, ya, boleh menjadi imam. Ini izin umum. Jadi setiap kali aku terlambat sampai 20 menit maka silahkan didirikan salat. Maka jelas ini izin umum. Atau izin yang bersifat khusus, yaitu kepada orang khusus, orang tertentu. Ya, seperti imam berkata kepada muadzin, wahai muadzin, apabila aku terlambat datang 20 menit misalnya, maka jadilah engkau jadi imam atau jadilah engkau imam. Ya, ini izin khusus. Atau misalnya izin pada salat tertentu. Misal imam ratib terlambat datang, misalnya pada waktu salat maghrib. Lalu kita jamaah masjid heran nih, kok nggak datang-datang imamnya. Akhirnya kita datangi ke rumahnya, kita ketuk pintunya misalnya. Lalu dia mengatakan, oh silakan salat, artinya dia memiliki uzur. Nah, di sini izinnya di mana? Salat maghrib. Ya, maka silahkan didirikan salat maghrib. Jadi cuma salat maghrib ini, karena tidak ada izin khusus untuk seluruh salat. Nah, cuma salat tertentu saja. Atau misalnya dia menelpon
kepada jamaah yang ada di masjid, afwan, ana lagi garing misalnya, silahkan didirikan sholat, maka tidak masalah, ya. Baik, nah ini adalah kondisi yang pertama yang membolehkan selain imam ratib menjadi imam. Kondisi yang kedua, apabila waktu sempit, sudah hampir keluar waktunya nih, tapi imamnya nggak keluar. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, hak keimaman dia gugur. Kalau sudah sangat sempit, ya misalnya waktu maghrib nggak datang, sudah hampir isya nih, ya artinya 15 menit lagi isya. Sementara untuk waktu sholat mungkin ada makan waktu 10-15 menit. Kalau itu terus ditunggu bisa jadi keluar waktunya. Maka dalam hal ini hak keimaman dia gugur. Kenapa? Karena dalam hal ini ada dua hak yang berbenturan. Ada hak imam ratib sebagai imam dan ada hak Allah. Ya, hak Allah yang mana Allah memerintahkan kita untuk sholat di waktunya. Maka hak Allah dalam hal ini didahulukan. Yakah gugurlah hak imam ratib tersebut. Jadi ini kondisi yang kedua, apa tadi? Apabila waktu sempit dan khawatir keluar waktu sholat. Yang ketiga, boleh seseorang menjadi imam walaupun ada imam ratib ketika diketahui bahwasanya imam ratib itu sedang tidak ada di tempat, baik bersafar, ya hanya saja dia lupa memberikan pesan untuk menggantikannya misalnya. Tapi kita tahu dia sedang safar nih, nggak mungkin datang ke masjid. Atau kita tahu dia memiliki uzur, sedang di rumah sakit misalnya. Dia tidak sempat memberikan wasiat untuk menggantikan posisinya di masjid. Maka boleh langsung ya kita menggantikan posisi dia sebagai imam. Dan ini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi ke kabilah Amr bin Auf. Kalau tidak salah ini di daerah Kuba. Jadi pernah beliau datang ke daerah Kuba. Ya, fahubisa sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi tertahan di daerah Kuba tersebut. Sementara waktu salat telah tiba. Ya, faja'al muadzin ila Abi Bakrin. Maka datanglah muadzin ya Bilal kepada Abu Bakar. Maka dia berkata, "Atusalli linnas, apakah engkau mau untuk menjadi imam untuk salat?" Maka kata Abu Bakar, "Iya." Nah, kenapa dia mengatakan iya? Karena sudah diketahui Nabi sedang tidak berada di tempat. Ya, maka tidak masalah ya seseorang menggantikan posisi imam. Baik. Nah, jadi ini adalah kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat yang membolehkan seseorang menjadi imam ya dengan adanya imam ratib, yaitu ketika imam ratib terlambat dari waktu biasanya. Ulangi, imam ratib terlambat dari waktu biasanya, sementara ya jamaah itu merasa berat untuk menunggu. Biasanya 20 menit setelah azan itu sudah dikumandangkan iqamah, sudah dilaksanakan sholat. Ini sudah 25 menit, hampir setengah jam gak datang-datang. Sementara jamaah ada kesibukan yang lain, dan itu memberatkan bagi mereka untuk menunggu. Begitu juga memberatkan bagi mereka untuk meminta izin kepada imam, karena bisa jadi rumah imamnya sangat jauh. Ya susah untuk meminta izin. Maka dalam kondisi seperti ini tidak masalah kalau ada di antara mereka yang menjadi imam. Jadi kalau memberatkan sekali bagi para jamaah ya karena imamnya terlambat, maka tidak mengapa
ada yang menjadikan diri sebagai imam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan. Baik. Kemudian yang kelima, yang dibolehkan selain imam ratib menjadi imam, yaitu imam ratib terlambat dari waktu biasanya dan diketahui dari sifatnya, ia tidak masalah kalau ada yang menggantikannya. Ya, jadi imamnya ini nyaman aja orangnya gitu. Nah, artinya kalaupun ada yang bersedia jadi imam, ya silahkan, tidak masalah. Ya, maka walaupun tidak ada izin secara langsung dari imam ratib, tapi kita tahu kondisi imam ini, kalaupun digantikan dia tidak masalah, tidak menuntut haknya, enggak. Maka ini disebut dengan izin secara urf, izin urfi namanya. Artinya dalam kondisi seperti ini kita paham, ya, tidak masalah kalaupun dia jadi imam. Ya, misal yang lain, misalnya kalau misalnya dari suatu masjid itu ada imam ratib, ya, kemudian mendatangkan ustadz, ya, yang mana ustadz ini ahli qiraat misalnya, ya, kemudian ternyata imam ini, ya, langsung maju misalnya jadi imam, yang mana paham bahwasanya imamnya ini gak ada masalah kalaupun ustadz ini jadi imam. Ya, artinya secara urf, secara kebiasaan tidak masalah kalau yang dijadikan imam adalah ustadz yang diundang. Ya, hadang musola kita ini ada imam ratibnya ada. Ulun kadang ada minta izin langsung aja. Nah, tapi kalaupun ada imam ratib, ulun yakin nih, insya Allah kada masalah kalaupun ulun maju. Karena haram hukumnya jadi imam. Baik, nah jadi secara urf, kalau kita tidak masalah jadi imam maka tidak masalah. Baik, nah inilah di antara keadaan yang memperbolehkan selain imam ratib itu menjadi imam. Ya, baik. Apakah wajib, ya, menunjuk seseorang menjadi imam ratib? Ya, wallahu alam secara hukum asalnya ya tidak harus, ya, selama salat itu senantiasa dikerjakan. Artinya jangan sampai ketika tidak ada imam ratib akhirnya masjid kosong, tidak ada yang menjadi imam, akhirnya tidak terjadi salat berjamaah. Itu bermasalah kalau seperti itu. Ya, tapi kalau tidak ada imam ratib tapi salat berjamaah jalan saja, maka insya Allah tidak masalah, walaupun lebih utama tetap ditunjuk imam ratib. Baik. Sekarang kalau misalnya ada tadi yang selain imam ratib, ya, selain imam ratib menjadi imam, ya, tanpa seizinnya dan bukan termasuk 5 hal yang tadi kita sebutkan, tapi tetap dia jadi imam. Apakah salat yang dilakukan itu sah ataukah tidak? Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak sah. Ya, kenapa? Karena dia menjadi imam itu terlarang. Ya, maka hukum asal sesuatu yang dilarang adalah tidak sah. Itu kata mereka. Tapi pendapat yang paling kuat, pendapat yang kedua adalah menyatakan salatnya tetap sah. Hanya saja imamnya berdosa. Begitu juga para makmum yang nyuruh orang ini jadi imam atau ridho dengan dia menjadi imam, itu berdosa. Kecuali kita kada tahu kalau itu bukan imam ratib atau kita terlambat datang, ya, ternyata ya, imamnya bukan imam ratib, maka tidak masalah hal ini. Tapi kalau yang dari awal tahu ini bukan imam ratib, maka tidak diperbolehkan. Baik, artinya tidak diperbolehkan diri berdosa walaupun salatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ini belum isya. Belum ya?
Kapankah seseorang itu dikatakan mendapati sholat berjamaah? Kapan seseorang dinyatakan mendapatkan sholat berjamaah? Seseorang yang sudah mendapati sholat berjamaah, maka ia akan mendapatkan dua perkara. Ulangi. Seseorang yang mendapati sholat berjamaah, maka ia akan mendapatkan dua perkara. Pertama adalah bebas dari dosa, ya tentunya bagi mereka yang diwajibkan untuk salat berjamaah, maka dia terbebas dari dosa. Kemudian dia akan mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Ya, jadi dua hal ini yang didapatkan bagi seseorang yang mendapati sholat berjamaah. Yang pertama, dia bebas dari dosa, dan yang kedua, dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Baik. Para ulama bersepakat. Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana atau kapankah seseorang dinyatakan mendapati sholat berjamaah? Ya, para ulama bersepakat bahwa seseorang mendapatkan sholat berjamaah apabila ia mendapati rukuknya imam. Kapan? Di rakaat terakhir. Ya. Ulangi, para ulama sepakat apabila seseorang sempat mendapatkan rukuknya imam di rakaat terakhir, maka dia dikatakan sudah mendapatkan sholat berjamaah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu'ash syamsu faqad adraka." Barang siapa yang sempat mendapati salat subuh, ya, satu rakaat di sini rukuk maksudnya, sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan sholat. Jadi sholat itu dihitung kalau dia mendapati ruku. Baik. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka raq'atan minas salati faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapati ruku dalam sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Maksudnya sholat berjamaah di sini. Begitu juga dalam riwayat yang lain, "Man adraka raq'atan minas sholati ma'al imami faqad adraka sholah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat di sini maksudnya ruku bersama imam, maka dia telah mendapatkan sholat. Maksudnya adalah sholat berjamaah. Begitu juga, "Man adraka raq'atan min sholatil jumu'ah au ghairaha faqad adraka sholah." Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat Jumat atau selainnya, maka dia telah mendapatkan sholat. Baik, ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, seseorang yang masbuk dalam salat Jumat, ada nggak orang salat masbuk dalam salat Jumat? Ada, ya. Apalagi mereka yang sengaja di luar ngobrol padahal lagi khutbah pas pas qomat salat, ternyata yang dibaca oleh imam Al-Kautsar. Udah ketinggalan tuh. Ya, biasanya sabbihis yang dibaca pas yang dibaca Al-Kautsar. Pas masbuk. Baik.
Kalau masbuk seperti itu nih, dia dapati rakaat kedua. Baik, apakah dia cuma sempurnakan 1 rakaat atau sudah jadikan saja sholat zuhur jadi 4 rakaat? Kalau pian mengalami hal demikian, ya, bagaimana sikap pian? Apakah pian menyempurnakan cuma 2 rakaat saja ataukah 4 rakaat? Kada suah Bang Li, kada usah dicoba again. Baik. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pokoknya kalau sudah ketinggalan 1 rakaat, ya sudah tidak dapat Jumat lagi. Salat Jumat sudah tidak dapat, maka sudah dia wajib salat zuhur, katanya. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, kalau dia sempat mendapatkan ruku pada rakaat kedua, maka dia sudah mendapatkan sholat Jumat. Maka dalam hal ini cukup dia menambah 1 rakaat. Jadi patokannya kalau dia berhasil mendapati ruku dari rakaat yang kedua, maka sempurnakan sholat Jumat. Tapi kalau tahiyat akhir dapatnya, maka dia tidak dapat sholat Jumat. Maka dalam hal ini dia sholat zuhur. Wallahu alam, ya, itu nanti kita bahas secara panjang lebar tentang masalah ini ketika kita membahas tentang sholat Jumat. Insyaallah. Baik, insyaallah kita lanjut setelah sholat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita sebutkan pembahasan tentang kapankah seseorang itu dikatakan mendapatkan sholat berjamaah. Nah, kita sebutkan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya seseorang mendapatkan sholat berjamaah apabila ia mendapati rukunya imam di rakaat terakhir, ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau dia mendapati yang setelah ruku atau kurang dari ruku, artinya dia dapati imam sudah sujud di rakaat terakhir, atau dia hanya mendapati tasyahudnya lagi, tidak sempat mendapatkan 1 rakaat atau 1 ruku. Maka apakah ketika dia mendapati imamnya dalam keadaan ruku dalam salat terakhir atau rakaat terakhir, atau ketika mendapati tahiyat akhir, apakah dia mendapati salat berjamaah ataukah tidak? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yang penting apabila dia sempat takbiratul ihram sebelum imam salam, ya, maka sudah dianggap sebagai orang yang mendapatkan salat berjamaah. Yang penting belum salam, dia sempat takbir, dia sudah mendapati salat berjamaah. Ini pendapat pertama. Walaupun, ya, tidak dihitung sebagai 1 rakaat, tapi dia sudah mendapatkan salat berjamaah.
Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu didapatkan ketika mendapati ruku terakhir imam saja. Ya, ruku terakhir imam didapati pada rakaat terakhir, maka dia mendapatkan salat berjamaah. Ya, adapun setelah ruku maka sudah tidak dikatakan dia mendapatkan salat berjamaah secara hakiki, ya. Baik. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua ini yang menyatakan jamaah itu didapatkan dengan ketika kita mendapati rakaat terakhir atau ruku terakhir dari imam. Kalau kita mendapati setelah itu, maka kita dianggap tidak mendapatkan salat berjamaah. Baik. Kalau misalnya kita qadarullah ada uzur, ya, karena sakit kah misalnya, atau lagi di WC kah misalnya, keluar dari WC pergi ke masjid, ternyata kita mendapati imam sudah di tahiyat akhir, ya, terus kita ikut gabung, ya, apakah kita juga mendapatkan pahala salat berjamaah? Maka kalau memang ada uzur, ya, ini ada uzur, ya, kalau memang ada uzur dan niat kita kalau seandainya kada uzur kita akan mendapati salat berjamaah dari awal. Tapi karena ada uzur tadi, ya, maka wallahu alam, ya, semoga saja dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Nah, kapan seseorang dikatakan berdosa? Ya, ketika dia tidak, ya, dalam kondisi seperti tadi kan tidak dianggap berjamaah tadi, tentunya dia berdosa, ya, kalau dia sengaja melambat-lambat, ya, datang ke masjid sampai akhirnya yaitu tidak dapat salat berjamaah. Nah, maka dia berdosa dalam masalah ini. Baik, muncul pertanyaan di sini. Tadi kalau kita datang ke masjid, mendapati imam tadi sudah tahiyat akhir atau sujud terakhir dalam salatnya, apakah kita gabung langsung ikut berjamaah dengan imam atau nunggu jamaah berikutnya? Paham gambarannya? Kalau masih dalam berdiri, posisi berdiri, atau masih ruku, langsung saja gabung, tidak masalah, kita mendapatkan salat berjamaah. Masalahnya kita mendapati imam sudah tasyahud akhir, kita datang bersama kawan kita misalnya berdua. Apakah kita berdua lawan kawan ini langsung masuk saja ke jamaah yang ada, atau sudah kita dirikan saja jamaah baru, ya, biar dikatakan dapatkan salat berjamaah? Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang menyatakan tidak ikut, ya, tapi salat lagi dengan jamaah yang baru. Ada yang mengatakan ikut saja, ikut secara mutlak. Ada juga yang mengatakan kalau kita yakin, ya, ada jamaah lagi yang bakal datang, maka tidak usah ikut jamaah, ya. Kalau tidak yakin maka ikut saja jamaah, ya. Ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tapi wallahu alam, ulun pribadi lebih condong kepada pendapat dia masuk saja secara mutlak, ya. Baik dia dikatakan mendapatkan jamaah ataukah tidak, tetap saja dia masuk kepada salat berjamaah bersama imam, dan itu sudah mencukupi bagi dia. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apabila kalian datang ke masjid, maka jalanlah dengan keadaan tenang, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan, ya, maka ikutlah salat bersama mereka. Ya, adapun yang ketinggalan maka sempurnakanlah. Ya, maka ketika kita datang ke masjid, ya, kalau kita bisa mendapati tasyahud imam, ya sudah ikut saja, itu yang bisa kita dapatkan, ya, maka kita sempurnakan bersama imam dulu, baru kita bangkit lagi setelah salamnya imam. Nah, dalam masalah apakah dia mendapatkan pahala berjamaah atau tidak, tergantung apakah dia
terlambatnya karena ada uzur ataukah karena lalai. Ya, sudah tahu qomat ya masih aja WA-an, masih makan-makan di rumah, ngobrol-ngobrol sama istri misalnya. Maka dalam hal ini dia berdosa. Ya, tapi kalau misalnya ada uzur seperti tadi, maka diharapkan dia tetap mendapatkan pahala dan keutamaan salat berjamaah. Wallahu a'lam. Baik. Nah, tadi kita sebutkan salat berjamaah itu bisa didapatkan dengan mendapati rukuknya imam, ya kan? Bagaimana kita mendapati rukuknya imam? Baik, kita masuk masjid, kita dapati imam rukuk. Apa yang kita lakukan? Ya, yang jelas wajib bertakbiratul ihram. Ini jangan sampai keringat, ya. Karena ingin cepat-cepat dapat rukuk imam, akhirnya Allahu Akbar langsung rukuk. Ya, bahkan tidak lagi mengucapkan Allahu Akbar langsung rukuk aja gitu. Enggak, itu salah. Wajib bagi mereka yang datang ke masjid mendapati imam rukuk ya untuk takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak. Sudah? Jadi jangan juga ketika takbiratul ihram tapi sudah mulai rukuk, jangan. Tapi tetap Allahu Akbar. Ya, baru setelah itu rukuk. Baik. Boleh angkat tangan seperti biasa Allahu Akbar, kemudian langsung rukuk. Ya, boleh juga, yang penting Allahu Akbar walaupun tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar kemudian langsung rukuk. Yang penting membaca Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram kita dalam keadaan berdiri. Karena takbiratul ihram merupakan rukun salat, tidak boleh ditinggalkan. Jadi hati-hati perkara ini ya. Jangan sampai gara-gara ingin mendapati rukuk imam akhirnya takbiratul ihram ketinggalan. Baik. Maka makmum mendapati rukuk imam ketika ia rukuk sebelum imam bangkit dari rukuk. Yang jelas, baik, rukuk itu gimana sih? Kan rukuk itu rata ya, sunnahnya itu kan rata punggungnya. Ya, dengan meletakkan apa? Tangan di lutut. Kalau misalnya ada orang seperti ini rukuknya, dia enggak rata punggungnya, tapi dia meletakkan tangannya di lutut, maka ini sudah dinamakan rukuk. Kapan tidak dinamakan rukuk lagi? Kapan dikatakan bangkit dari rukuk? Kalau tangannya ini sudah terpisah dari lutut, itu sudah dianggap sebagai bangkit dari rukuk. Maka kalau kita masuk masjid mendapati imam rukuk dan tangannya itu masih menempel di mana, di lututnya, dan kita sempat mengikuti imam rukuk, dalam hal itu kita masih mendapati rukuk imam. Masalahnya kalau sudah terangkat seperti ini, maka sudah dianggap tidak mendapati rukuk imam lagi. Paham? Jadi patokannya itu bukan rata punggung imam, enggak, tapi tangannya ini loh, apakah sudah terpisah dari lututnya ataukah tidak. Karena kalau ada orang yang rukuk walaupun kayak gini saja, maka rukuknya sah, hanya saja tidak afdal, tidak sempurna. Sempurna itu rata. Baik. Jadi makmum mendapati rukuk imam ketika ia rukuk sebelum imam bangkit dari rukuk. Hal tersebut dilihat dari tangan yang masih menempel dengan lutut. Itu yang jadi patokan dalam masalah rukuk. Baik. Sekarang kita masuk masjid mendapati imam rukuk. Kita sempat mendapati rukunya imam, cuman begitu kita rukuk, imam sudah bangkit lagi. Kita sempat mendapati, cuman tidak sampai pada posisi yang disebut dengan tumak ninah. Ya. Kita enggak sempat tumak ninah, udah bangkit aja imam gitu. Tapi sempat mendapati rukunya imam, walaupun dalam jeda yang sangat tipis. Yang kadang kita itu bingung tuh, tadi dapat atau enggak? Baik. Tapi kalau kita yakin mendapati tadi, walaupun tidak sampai derajat pada tumak ninah, apakah kita sudah dikatakan mendapati rukunya imam ataukah tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, tapi wallahu alam
selama kita mendapati rukunya imam walaupun tidak sampai pada derajat tumakninah, maka kita sudah dianggap sebagai orang yang mendapati ruku imam. Ini wallahu alam yang pendapat yang ulun lebih condong kepadanya. Yang penting belum terpisah tangannya imam dari lututnya dan kita sempat mendapati walaupun dalam waktu yang singkat, maka kita sudah mendapati rukunya imam. Wallahu alam. Baik. Maka dalam hal ini ya, kondisi makmum ketika mendapati ruku imam, pertama dia yakin dia mendapati ruku imam. Yakin sekali dia dapat ruku imam. Maka ruku tersebut sudah terhitung sebagai satu rakaat. Ya, jadi dia yakin, ya bukan sebatas persangkaan kuat saja, tapi dia yakin betul-betul dia mendapati ruku imam. Yang kedua adalah persangkaan kuat dia mendapati ruku imam. Apa bedanya antara yakin dengan persangkaan kuat? Kalau yakin 100% dia yakin. Kalau persangkaan kuat 80-90% dia yakin mendapati rukunya imam. Maka dalam dua kondisi ini terhitung sebagai satu rakaat. Yang ketiga, ya, yakin dia tidak mendapati ruku imam. Ya, ini jelas tidak terhitung sebagai satu rakaat. Atau persangkaan kuat dia tidak mendapati ruku imam, maka jelas juga tidak dianggap satu rakaat. Jadi 4 kondisi tadi lah ya. Apa tadi? Yakin 100% dapat ruku imam, atau persangkaan kuat mendapatkan ruku imam, maka ini terhitung sebagai satu rakaat. Kondisi yang ketiga, yakin tidak dapat ruku imam. Sudah jelas dia berdiri, baru kita ruku ketinggalan, maka tidak terhitung sebagai satu rakaat. Atau persangkaan kuat kita tidak mendapatkan rukunya imam, maka dua kondisi ini tidak terhitung sebagai satu rakaat. Yang berikutnya, bagaimana kalau ragu? Nah, ini sering terjadi nih, mepet nih waktunya ya. Bahkan kayak gini ya, kita nyanyi imam gini kan, kita hendak ruku imam gini. Gimana nih ya? Jadi imam ruku kita berdiri kan, ya pas kita ruku imam. Baik, ragu nih jadinya. Sebenarnya dapat atau enggak? Maka dalam hal ini, kalau bisa kita menguatkan salah satunya, ya, ya jadi akhirnya berubah menjadi persangkaan kuat gitu ya. Persangkaan kuat nggak tahu dapat ataukah kada, maka kembali kepada kondisi sebelumnya. Tapi kalau sama sekali ragu, kada kawa lagi menguatkan dapat atau kada, maka hukum asalnya dia tidak mendapatkan ruku imam. Intinya kalau pian punya ragu dan tidak bisa mengetahui yang pastinya yang mana, maka tidak dianggap sebagai dia mendapati ruku. Jelas. Jadi kalau pian ragu sudah anggap kada dapat, ya, anggap kada dapat. Jadi tetap menambah satu rakaat. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Tadi kan ketika kita masuk masjid mendapati imam ruku, kan biasanya kalau kita ingin cepat-cepat ya untuk takbiratul ihram itu harus ya, wajib bahkan termasuk rukun. Kan ketika berpindah dari berdiri menuju ruku ada takbir lagi yang disebut dengan takbir intiqal. Takbir intiqal itu termasuk apa? Wajib-wajib salat, ya kan? Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, untuk mendapatkan maslahat, mendapatkan satu rakaat, maka para ulama menyebutkan hal ini tidak diwajibkan lagi. Jadi karena maslahat mendapatkan ruku tadi, maka boleh seseorang takbiratul ihram langsung ruku tanpa harus takbir intiqal, karena ada maslahat ingin mendapatkan satu rakaat. Baik, jadi tidak masalah kita masuk masjid langsung Allahu Akbar langsung ruku, tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Nah, itu berkaitan tentang mendapati rukunya imam. Kalau sudah tidak mendapati rukunya imam, ya, kalau sudah tidak mendapati ruku imam,
Ya, kita mendapati imam sudah sujud. Kita masuk masjid, dapati imam sudah sujud. Apa yang harus kita lakukan? Nunggu aja gitu kan? Wah, ini rugi nih, kada terhitung juga sebagai satu rakaat misalnya. Udah tunggu aja sampai naik lagi ke rakaat kedua. Atau gimana? Maka disunnahkan, dianjurkan kita tetap mengikuti imam. Ya, dan kita dapat pahala akan hal tersebut. Jadi jangan dikira wah ini sia-sia. Ya, kada terhitung juga ya. Tetap kita mendapatkan pahala. Jadi kalau kita mau masuk masjid, mendapati imam sujud, apa yang kita lakukan? Bertakbir, takbiratul ihram. Apakah wajib takbir intiqal? Wajib takbir intiqal dalam kondisi ini. Kenapa? Karena maslahat untuk mendapatkan satu rakaat sudah ternafikan di sini. Artinya ya baik kita pakai takbir ataupun tidak, ya tetap saja tidak terhitung sebagai satu rakaat. Maka dalam hal ini tetap kembali hukum asal, yaitu takbir intiqal hukumnya adalah wajib. Baik. Nah, jadi kalau kita mendapati imam sudah sujud, maka kita ikut sujud dengan cara bertakbiratul ihram, kemudian takbir intiqal, kemudian ikut sujud. Walaupun itu tidak terhitung sebagai satu rakaat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila salat wa nahnu sujud." Apabila kalian datang menuju salat dan kalian mendapati kami sedang sujud, fasjudu, maka sujudlah. Ikutlah sujud bersama kami, wala ta'udduha syai'an, tapi tidak dihitung sebagai satu rakaat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita akan membahas tentang orang yang sudah salat, misalnya di masjid kah misalnya, atau di rumah sudah sholat karena ada uzur sebelumnya, pas datang ke masjid mendapati orang sholat, maka kita dianjurkan untuk sholat lagi, dan itu terhitung sebagai sholat sunnah. Ya, ini sudah kita bahas ya, tentang kisah dua orang yang telah sholat di rumahnya kemudian mendapati Nabi SAW sholat. Ya, tapi mereka tidak sholat. Sampai ketika Nabi SAW selesai dari salat beliau, maka beliau bertanya kepada dua orang ini, kenapa kalian tidak salat? Maka orang ini mengatakan, kami telah salat di rumah atau di tempat kami. Maka kata Nabi SAW, jangan lakukan itu. Artinya salatlah tetap bersama kami, dan itu terhitung sebagai salat nafilah, sebagai salat sunnah. Baik. Kemudian kalau ada orang masbuk, kan kalau imam salam berdiri oleh, apakah berdirinya orang masbuk ini harus ketika kedua salamnya sudah? Jadi imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru bangkit ya. Atau kalau misalnya ada orang yang salat, yang masbuk, begitu imam assalamualaikum warahmatullah ke kanan, dia langsung berdiri tanpa menunggu salam kedua. Apakah ini diperbolehkan? Ya. Ataukah harus kedua-duanya? Nah, dan ini kita banyak dapati kadang tuh, ya bahkan belum salam sudah bangkit. Ini jelas kada boleh ya, kalau belum salam jangan bangkit. Ya. Nah, yang menjadi masalah itu kalau sudah salam pertama, boleh tidak bangkit langsung? Ya, pertama kita sepakat yang lebih utama menunggu sampai dua salam, itu lebih utama. Nah, kalau hanya satu saja, maka ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat tidak mengapa, boleh. Kenapa? Karena yang namanya salam, yang rukun itu cuma satu kali, yaitu ke kanan. Adapun yang ke kiri itu hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Apabila salat fardu itu sudah didirikan,
maka tidak boleh sholat sunnah. Artinya ini sudah qomat orang kan, kita baru masuk masjid mau sholat qobliyah, nggak boleh. Tapi kalau kita sudah sholat qobliyah lebih dulu, kemudian iqamah dikumandangkan, apa yang harus kita lakukan? Kalau masih tersisa 1 rakaat, ya maka batalkan, karena itu sholat, terhitung sholat. Ya, sementara tidak ada sholat kecuali maktubah, kecuali sholat wajib kata Nabi. Tapi kalau tersisa kurang dari 1 rakaat, misalnya sudah di tasyahud akhir, maka sempurnakan. Ya, atau sudah sujud, misalnya sempurnakan tapi dipercepat. Ya. Tapi kalau tersisa 1 rakaat lagi, maka batalkan. Dan tidak perlu salam, ya. Langsung batalkan saja tanpa salam. Wallahu a'lam. Baik, pembahasan terakhir kita malam ini adalah imam menanggung bacaan makmum, ya. Imam menanggung bacaan makmum. Baik, sekali lagi bukan dosanya makmum, ya. Ini jangan disalahkan maksudnya, ya. Imam menanggung dosa makmum, ya. Ada orang yang hendak jadi imam kalau kayak gitu. Baik, kita akan bahas tentang apa saja yang ditanggung oleh imam dari makmum. Nah itu ya maksudnya. Pertama, ya ini penting nih lah. Imam menanggung bacaan makmum baik Al-Fatihah atau surah. Imam menanggung bacaan makmum baik Al-Fatihah ataupun surah, baik salat jahriyah ataupun sirriyah. Ini masih koma terus ya, belum titik lagi. Ketika makmum mendapati imam ruku dan ia ikut langsung ruku. Paham? Jadi pian masuk masjid mendapati imam ruku, kan dianjurkan kita langsung ikut ruku bersama imam. Terus kalau ada yang bertanya, Ustaz berarti dia tidak baca Al-Fatihah, bukankah surah Al-Fatihah itu rukun? Ya. Maka para ulama sepakat bacaan Al-Fatihahnya, surahnya itu sudah ditanggung oleh imam. Jadi kada usah ketika mendapati imam ruku, aku kan belum baca Al-Fatihah, ya sudah baca Al-Fatihah dulu. Enggak. Ya, karena bacaan Al-Fatihah dan surahnya sudah ditanggung oleh imam, dan ini berlaku baik salat jahriyah ataupun salat sirriyah. Dan ini sepakat para ulama. Jadi langsung ikut ruku. Ini kondisi pertama yang ditanggung oleh imam. Dan ini sebagaimana yang terjadi kepada sahabat yang mulia Abu Bakrah. Ada sahabat yang mulia Abu Bakrah namanya, yang mana beliau ketika masuk masjid mendapati imam sudah ruku, Nabi sudah ruku. Apa yang dia lakukan? Ya, dia sudah ruku dari pintu. Ya, dari pintu dia sudah ruku terus jalan. Ya, jadi dia ruku, jadi belum sampai shaf dia sudah ruku. Ya, terus dia jalan sampai shaf. Ya, supaya apa? Dia mendapati rukunya. Karena kalau sampai berjalan ke shaf, dia nggak dapat ruku. Ya, itu perbuatan Abu Bakrah. Maka setelah selesai sholat, ya, Nabi SAW pun mengatakan kepada Abu Bakrah, ya, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan padamu semangat. Ya, ini sebagai semangatnya mendapatkan ruku. Tapi kata Nabi SAW, wala ta'ud, jangan engkau ulangi. Tapi Nabi SAW tidak menyatakan sholatnya batal, enggak. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak membaca Al-Fatihah, tapi sudah ditanggung oleh imam. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah kita boleh mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Abu Bakar. Ya, wah, misalnya masjidnya besar nih, ya. Sementara pintunya jauh gitu ya.
Kalau kita nunggu sampai sop kayaknya enggak sampai gitu ya. Maka ada kalam di kalangan para ulama, kalau ulun pribadi ulun lebih condong pada meninggalkan, karena kata Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar tadi apa? Wala ta'ud, jangan engkau ulangi. Tapi kok kita justru mengulangi. Baik. Yang kedua, imam menanggung bacaan sebagian Al-Fatihah. Ya, sebagian Al-Fatihah hanya makmum, baik di salat jahriyah ataupun sirriyah, apabila ulangi, imam menanggung bacaan sebagian Al-Fatihahnya makmum, baik di salat jahriyah ataupun sirriyah, apabila imam sudah ruku sementara makmum belum menyelesaikan Al-Fatihah. Bisa karena dia terlambat, ya sudah hampir ruku baru dia datang, ya baru alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar. Nah, bagaimana sifat makmum? Apakah dia sempurnakan aja Al-Fatihahnya, maka akan ketinggalan banyak rukun jadinya nanti. Maka dalam hal ini dia langsung ikut sujud bersama imam. Sisa dari Al-Fatihah yang belum dia baca sudah ditanggung oleh imam. Sudah? Jadi menanggung sebagian Al-Fatihah. Yang ketiga, imam menanggung bacaan surah pada sholat jahriyah. Ulangi, imam menanggung bacaan surah untuk makmum maksudnya pada sholat jahriyah. Kalau kita sedang sholat berjamaah dalam sholat jahriyah 2 rakaat pertama dari sholat maghrib atau 2 rakaat pertama dari sholat isya atau sholat subuh, apakah kita dianjurkan membaca surah juga? Terlepas apakah wajib membaca Al-Fatihah atau tidak. Anggaplah misalnya kita mengambil pendapat yang mengatakan wajib membaca surah Al-Fatihah pada salat jahriyah. Baik, apakah kita juga dianjurkan membaca surah? Paham? Imam baca nih, kita juga baca. Dianjurkan atau tidak? Jawabannya tidak. Kita tidak dianjurkan membaca surah pada salat jahriyah. Dalam salat maghrib kita tidak dianjurkan untuk membaca surah. Kita cukup mendengarkan bacaan imam. Nah, kenapa? Dan itu sudah ditanggung oleh imam. Jadi kalau bacaan surah ya itu ditanggung oleh imam. Bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah? Ini kembali kepada khilaf para ulama, apakah makmum wajib membaca surah Al-Fatihah pada salat jahriyah? Maka ada khilaf yang masyhur. Ulun pribadi lebih condong kepada pendapat itu juga ditanggung oleh imam. Jadi makmum tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Ini khilaf kuat dalam masalah ini. Ya, tapi ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tidak wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, berarti juga termasuk ditanggung oleh imam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala karena Nabi SAW mengatakan ya tentang salat berjamaah, idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Ya, wa idza qara'a fa ansitu. Apabila dia mulai membaca maka diamlah. Ya, maka dari sini tugas makmum dalam salat jahriyah hanyalah mendengarkan bacaan imam. Karena apa gunanya imam baca kalau kita juga ikut baca? Yang terjadi tidak khusyuk jadinya. Kita ingin mendengarkan bacaan imam tapi kita juga harus membaca. Jadi kada khusyuk dan kita mendapati ya orang yang juga ikut membaca Al-Fatihah di belakang imam itu jadinya was-was. Ya pernah ulun dapati orang baca alhamdulillahirabbil alamin. Sampai alhamdulillahnya berapa kali dia baca. Ya, kada mantap gitu. Karena sambil mendengarkan bacaan imam, ya. Walaupun kalau ada yang membaca ya itu pendapat di kalangan para ulama. Baik. Nah, adapun dalam salat sirriyah maka imam tidak menanggung bacaan Al-Fatihah ya ataupun surah. Jadi dianjurkan atau diperintahkan bagi kita dalam salat sirriyah untuk tetap membaca Al-Fatihah dan disunahkan membaca surah, dan ini tidak ditanggung oleh imam. Kemudian tadi kan masalah bacaan antara Al-Fatihah dengan surah.
Apakah ada hal-hal yang lain yang juga ditanggung oleh imam selain bacaan Al-Fatihah atau surah? Maka jawabannya ada. Di antaranya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ditanggung oleh imam. Maksudnya gimana? Kalau ternyata makmum ketika salat lupa membaca misalnya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, padahal ini termasuk wajibat. Kan kalau wajib, kalau lupa ya, maka wajib untuk sujud sahwi. Baik. Nah, dia lupa ketika salat berjamaah. Harusnya dia sujud sahwi. Nah, tapi karena dia berjamaah, maka sujud sahwinya sudah ditanggung oleh imam. Artinya tidak perlu lagi sujud sahwi. Baik. Yang berikutnya adalah sujud tilawah. Maksudnya gimana tuh sujud tilawah? Dalam salat sirriyah, kalau seandainya ada makmum yang membaca ayat sajadah, salat sirriyah, makmum membaca ayat sajadah. Ya, kalau membaca ayat sajadah kan dianjurkan untuk sujud. Tapi dia dalam keadaan berjamaah. Yang enggak mungkin dia sujud sendirian ya, sementara dalam keadaan berdiri. Nah, maka sujud tilawahnya sudah juga ditanggung oleh imam. Maksud ditanggung oleh imam, tidak perlu sujud tilawah. Baik. Kemudian hal yang ditanggung oleh imam juga adalah sutrah. Artinya makmum tidak perlu mengambil sutrah masing-masing, enggak. Ya, artinya sutrahnya imam itu sudah menjadi sutrahnya makmum. Bagaimana kalau imamnya kada pakai sutrah? Paham? Kalau imamnya ada sutrahnya jelas ada masalah. Jadi walaupun makmum dilewati oleh keledai, kalau ada keledai, anjing hitam, ya ada masalah. Kenapa? Karena sudah ada sutrahnya imam, aman sudah. Makanya disebutkan pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau datang mengendarai himar, keledai, dan beliau berjalan di antara shaf, ya di depan shaf. Apa yang terjadi? Ternyata para sahabat tidak mengingkari perbuatan Ibnu Abbas. Padahal hal-hal di antara hal yang memutus sholat seseorang itu adalah ketika dilewati oleh keledai. Ya kan ada 3 tuh, apa? Keledai, anjing hitam, dan ya perempuan dewasa. Baik. Nah, ternyata ketika Ibnu Abbas lewat di depan shaf tidak diingkari oleh para sahabat karena mereka mencukupi dengan sutrahnya Nabi SAW. Pernah juga Nabi SAW sedang jadi imam, kemudian ada anak kambing yang ingin lewat di hadapan Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mendekati dinding supaya anak kambing tersebut lewat di belakang beliau. Kalau lewat di belakang beliau otomatis melewati siapa? Shaf di belakang, jamaah di belakang. Dan itu tidak masalah selama imamnya mengambil sutrah. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kalau imam tidak pakai sutrah? Apakah makmum masing-masing mengambil sutrah? Jawabannya, imam itu sendiri sebagai sutrah. Jadi imam itu sudah menjadi sutrah bagi makmum, baik imamnya ada sutrahnya ataupun tidak. Sudah, jadi tidak masalah. Pokoknya kalau kita statusnya sebagai makmum, ya maka tidak perlu pakai sutrah karena imam itu sudah menjadi sutrah. Ya, walaupun kalau kita masbuk misalnya, sementara di depan kita tidak ada sutrah, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa kita meletakkan sutrah depan kita karena kita akan sholat sendirian setelah imam salam, karena kita akan nambah rakaat. Baik. Di antara yang ditanggung oleh imam juga adalah doa kunut. Artinya kalau kita berkunut, ya imam baca doa kunut, tugas makmum apa? Cukup mengaminkan, tidak perlu juga baca kunut karena sudah ditanggung oleh imam. Begitu juga yang ditanggung oleh imam adalah tasyahud awal dalam kondisi orang yang masbuk 1 rakaat dalam sholat 4 rakaat, ya sholat zuhur misalnya, kita masbuk.
Sudah? Kita masuk ke rakaat kedua. Otomatis ketika kita terhitung satu rakaat, imam kan sudah 2 rakaat. Imam akan tahiyat awal. Tapi kita masih dalam 1 rakaat. Sementara pas imam naik ketiga, kita terhitung kedua. Harusnya setelah 2 rakaat kita tasyahud. Tapi tidak mungkin kita tasyahud karena imam akan naik ke rakaat yang keempat. Ya kan? Naik keempat, sementara kita masih terhitung, baik kita masuk ke rakaat kedua, ya kita masih terhitung 1. Baik, kemudian ketika imam itu kan tasyahud tuh, kita masih 1 rakaat, kita ikut tasyahud juga. Ketika imam naik ke rakaat ketiga, kita rakaat kedua. Harusnya ketika kita rakaat kedua kan harusnya kita tasyahud, ya. Tapi nggak bisa tasyahud di situ karena imam akan naik keempat, kita naik ke rakaat 3, gitu kah? Ini imam 4 rakaat, ya. Sudah. Kita masuk sini, ya. Ketika kita 2 rakaat, harusnya kita di sini tasyahud, tapi tidak bisa tasyahud karena imam naik keempat. Jujur ya Allah, ya kita masuk ke 3, ya nanti tasyahud lagi di sini, ya baru naik keempat. Jujur ya berarti keempat dari tadi. Jadi tasyahud awal yang harusnya kita lakukan pas 2 rakaat itu gugur. Kenapa? Karena ditanggung oleh imam. Begitu juga kalau imam lupa tasyahud awal langsung berdiri. Harusnya kan kita tasyahud tuh, tapi imam sudah berdiri, apakah imam boleh balik lagi? Ada boleh, kita sudah bahas ini. Ya, maka itu gugur. Ya, tasyahud tersebut gugur dan ditanggung imam, dan imam nanti sujud sahwi. Dan yang terakhir yang ditanggung oleh imam adalah perkataan sami Allahu liman hamidah. Kan kalau salat berjamaah, ya salat berjamaah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum langsung mengatakan Rabbana walakal hamd, tidak perlu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah itu sudah ditanggung oleh imam. Nah, adapun membaca doa istiftah, doa iftitah, apakah ditanggung oleh imam? Ya, ketika kita ikut dari awal bersama imam, maka kita tetap dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Ya, walaupun dalam sholat jahriyah ataupun sirriyah. Kalau sholat jahriyah, kita tetap dianjurkan membaca doa iftitah. Tapi kalau imam sudah mulai membaca surah Al-Fatihah, kita wajib diam. Ya, tidak boleh membaca doa iftitah. Ya, baik. Nah, itulah hal-hal yang ditanggung oleh imam. Kita ulangi, jadi hal-hal yang ditanggung oleh imam berkaitan tentang bacaan. Imam menanggung bacaan makmum, baik Al-Fatihah ataupun yang lainnya, baik di salat jahriyah ataupun sirriyah, ketika makmum mendapati imam ruku' dan ia langsung ikut ruku'. Begitu juga imam menanggung bacaan sebagian Al-Fatihah baik di salat jahriyah ataupun sirriyah apabila imam sudah ruku' sebelum makmum menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Ya. Dan makmum khawatir kalau dia tidak ikut ruku' nanti imam sempat bangkit, maka dia berpindah kepada rukun berikutnya. Jadi boleh kita menyempurnakan Al-Fatihah kalau sudah di ujung-ujung. Ya, kita misalnya tinggal gairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, tapi imam sudah ruku'. Maka mengapa kita baca sambung? Karena kita yakin nih imam ini masih akan bertahan dalam posisi ruku' kalaupun kita menyempurnakan bacaan kita. Tapi kalau kita yakin, kalau kita sempurnakan bacaan kita, imam akan bangkit. Ya, apalagi kalau terkenal imamnya itu cepat kalau gerakannya, ya. Kalau kita sempurnakan ini bisa-bisa bangkit, maka dalam ini langsung ikut ruku' dan bacaan
Al-Fatihah sudah ditanggung oleh imam. Kemudian imam menanggung bacaan surah pada salat jahriyah, dan pendapat yang kuat juga Al-Fatihah juga ikut ditanggung oleh imam. Adapun hal-hal yang lain yang ditanggung oleh imam, sujud sahwi, sujud tilawah, kemudian sutrah, doa kunut, tasyahud awal dalam kondisi yang tadi kita sebutkan, dan perkataan sami Allahu liman hamidah. Baik, nah inilah pembahasan kita malam hari ini ya. Insyaallah pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan ulun persilahkan. Baik, berkaitan tentang salat sunnah fajar, kan kita dianjurkan untuk berbaring sejenak, kan istilahnya gitu ya. Baik, dan kita sudah sebutkan syarat dianjurkannya kita berbaring sejenak ya, dengan dua syarat kemarin, masih ingat? Syarat pertama bukan di masjid ya, artinya ketika kita salat sunnah di rumah itu dianjurkan untuk berbaring sejenak. Dan yang kedua tidak khawatir bablas ya. Kalau khawatir bablas maka jangan coba-coba ya, mending gak usah melakukan sunnah, itu akhirnya terlewatkan sunnah. Jadi syaratnya dua ya, di rumah bukan di masjid, karena diriwayatkan Nabi melakukan ini di rumah. Dan yang kedua tidak khawatir bablas ya, malah ketiduran misalnya, maka tidak dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.